Halo warga intelektual sekalian, guys, lagi dan lagi Iran nyari gara-gara sama Amerika. Lagi dan lagi Iran gak kapok-kapok nyari gara-gara sama Amerika. Baru-baru ini, ya, Iran rela mengeluarkan duit, pemerintah Iran rela mengeluarkan duit hanya bikin billboard ngejek Donald Trump. Gila, emang Iran ini nekat banget ya. Niat banget ya ngejek Donald Trump. Mereka sudah benci banget dengan Donald Trump. Nah, yang jadi pertanyaan, seperti apa billboard yang saya maksud? Jadi, billboard yang saya maksud itu Donald Trump diecek lah gitu ya. Kemudian dibikin semacam peti mati gitu ya. Dia dimasukkan ke sana gitu ya. Ya seperti mural apa gitu ya, diecek gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump akan semakin marah? Kenapa pemerintah Iran itu rela mengeluarkan duit ya untuk bikin billboard yang aneh-aneh seperti itu? Kenapa? Ya, padahal banyak masyarakat Iran yang masih kelaparan. Kenapa duitnya nggak dikasih sama masyarakatnya? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan. Banyak masyarakat Iran itu yang masih ya berada di garis kemiskinan. Ya harusnya kalau pemerintahnya waras ya mereka ngasih duitnya ke masyarakatnya, malah ngejek Donald Trump. Itu kan nggak benar ya menurut saya pribadi ya. Kemudian selain itu, kenapa Iran ini suka banget ngejek gitu ya? Dan bisanya cuma ngejek gitu ya. Mereka nggak bisa melakukan perlawanan, mereka nggak bisa mengalahkan Amerika. Jadi kalimat Iran itu dari dulu tuh template ya. Dari dulu ya, kalimatnya itu kalau nggak Amerika dikecam keras, kemudian matilah Amerika. Nah itu tuh ya, itu terus yang diulang-ulang. Itu terus yang ulang-ulang dari dulu. Padahal pada faktanya mereka nggak berdaya. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti pendukung Iran atau penyembah Ayatollah Khamenei kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Mereka itu nggak berdaya, guys. Ya mereka cuma bisa ngejek doang gitu ya. Apa coba dampaknya terhadap Amerika? Dampak perang ini? Ya malah dolar makin perkasa. Buktinya apa? Buktinya rupiah makin lemah, dolar makin perkasa. Mata uang Iran makin amburadul. Itu fakta, guys. Itu bukan saya karang-karang. Cuman ya warga Konoha itu ya sudah kepalang doktrin ya membela yang seiman ya, walaupun yang seiman itu salah, walaupun yang seiman itu nggak layak dibela, tetap ya warga Konoha itu membela yang namanya seiman. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran bisa menang dengan cara mengejek Donald Trump? Itu pertanyaan besar. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Pendukung Iran sepertinya tidak suka video ini ya. Mereka harus butuh yang namanya Paramex Panadol gitu ya. Supaya tidak kejang-kejang ya mendengarkan video ini. Apa itu faktanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi gini guys, biasanya bangsa yang lemah, bangsa yang terpuruk, bangsa yang tidak berdaya itu mereka bisanya cuma mengejek gitu ya. Ya, tanpa introspeksi diri. Biasanya negara yang hanya bisa mengejek ya tanpa introspeksi diri ya akan hancur. Sama seperti Iran. Ini dulu ya pernah terjadi pada zaman Israel ya di kitab suci agama Kristen di Perjanjian Lama. Saya tuh suka baca kitab suci ya. Jadi saya baca kitab suci itu bukan hanya satu kitab suci, tapi semua kitab suci. Kenapa saya baca semua kitab suci? Biar saya tidak terdoktrin gitu ya. Kalau hanya baca satu kitab suci, saya bisa kedoktrin, guys. Ya, hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Kalau kita banyak baca kitab suci, ya kita melihat dari berbagai aspek gitu ya. Pengetahuan kita jauh lebih kaya gitu ya. Jadi kalau baca buku, bacalah buku apa juga baca gitu ya. Jangan cuma satu baca buku doang gitu ya. Jadi dalam Perjanjian Lama, kitab suci agama Kristen dan agama Yahudi, orang Yahudi itu dulu orang yang sangat teraniaya, guys. Mereka kalah perang, dipermalukan gitu ya. Apakah mereka mengejek? Enggak. Mereka tidak pernah mengejek lawan mereka. Ya, mereka belajar dari situ. Itu kelebihan daripada orang-orang Yahudi ya. Walaupun mereka juga kadang nyebelin ya. Karena setiap negara juga ada orang yang nyebelin kok.
Ya, di Konoha juga seperti itu. Ada yang nyebelin banyak kok di Konoha yang arogan, nyebelin ya. Udah miskin, arogan, sombong ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Israel bangkit kembali dengan kegagalan mereka? Yes, itu pembedanya. Jadi kalau kita bandingkan Iran dengan Israel, Israel itu bangkit kembali. Mereka belajar dari kesalahan mereka. Kenapa Iran dulu dipermalukan? Sorry, bukan Iran. Israel dulu di perjanjian lama, kitab suci agama Kristen dipermalukan gitu. Kenapa mereka dipermalukan? Apa alasannya? Ada berbagai alasannya. Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka tidak bersatu. Mereka bersungut-sungut ya. Ketika Musa membawa orang-orang Israel dari perbudakan, mereka bersungut-sungut di jalan gitu ya. Jadi dari situ mereka belajar, oh ternyata nggak boleh seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang Israel itu adalah orang yang jujur gitu ya. Mereka jujur mengakui bahwa mereka kalah, mereka terpuruk gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa isi daripada kitab suci agama Kristen perjanjian lama itu sebenarnya kitab untuk mengajarkan introspeksi diri gitu ya. Orang Israel banyak yang bersungut-sungut ya, keras kepala gitu ya. Kemudian mereka tidak bersatu, ada yang korupsi juga gitu ya. Mereka belajar dari situ. Sehingga apa? Sehingga ya, ini semacam pelajaran bagi generasi orang-orang Yahudi. Oh, ternyata nggak boleh seperti itu ya. Kemudian mereka juga seperti orang-orang Farisi gitu ya. Orang Yahudi itu benci banget dengan orang-orang Farisi. Di Konoha kan banyak orang-orang Farisi ya. Mereka beribadah di tengah jalan, ya di rel kereta api, supaya dilihat sama orang. Itu kan orang-orang Farisi. Orang Yahudi juga belajar dari situ. Jadi kitab suci agama Kristen itu mengajak kita untuk introspeksi diri. Bacalah kitab sucinya. Bacanya itu jangan sedikit-sedikit ya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk jadi Kristen. Bodoh amat kalian mau beragama, mau nggak. Tapi untuk menambah referensi, kalian bisa baca kitab suci agama Kristen. Ya, untuk mengajarkan yang namanya introspeksi diri ya. Ada banyak pelajaran di sana gitu ya. Kitab suci agama Islam juga saya baca kok. Ya, tidak hanya kitab suci agama Kristen ya. Tapi kalau saya perhatikan ya kitab suci agama Kristen itu mengajarkan kita introspeksi diri gitu ya. Kemudian ada kisah-kisah orang yang korupsi gitu ya. Kemudian ada juga kisah-kisah ya, yang paling saya ingat itu kisah Samuel kalau nggak salah. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya kalau saya salah kisahnya ya. Koreksi kalau salah ya. Samuel itu kan salah satu uh, orang yang sangat jujur ya. Bahkan kalau di zaman sekarang ini dia itu bahkan mendatangi atau men-challenge KPK gitu ya. Ya, dia men-challenge KPK. Apakah ada saudara saya yang jadi pejabat karena saya angkat gitu? Apakah saya pernah korupsi? Apakah karena ada orang yang saya rugikan gitu? Apakah ada pajak yang saya tilep ya, sogok dan sebagainya? Ya kalau nggak salah itu namanya Samuel ya. Jadi itu bahan refleksi bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Ya, sehingga mereka maju gitu ya. Kita tahu bersama bahwa rata-rata negara Kristen itu maju ya, walaupun ada juga yang nggak maju seperti Burundi dan lain sebagainya. Itu saya mengaku ya. Tapi gini, kita ngambil rata-rata ya. Artinya gini, yang orang-orang Kristen itu belajar dari mana? Dari kitab suci mereka, introspeksi diri gitu ya. Orang Yahudi juga seperti itu. Jadi Iran juga harusnya seperti itu. Ya, harusnya mereka bikin buku gitu ya untuk introspeksi diri. Kenapa mereka gagal? Ya, oh kesalahan kita di sini nih. Ya, oh karena ada yang korupsi. Iran kan salah satu negara paling korup ya di dunia. Itu menurut data dari Index Corruption. Saya tidak ngarang guys. Ada datanya. Sehingga Iran terpuruk, Iran nggak bisa maju. Gimana mau maju coba orang banyak korupsi di sana, ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya, kemudian ya selain itu Iran ya melakukan hal-hal yang konyol seperti mengajak Donald Trump itu sebenarnya menghibur diri guys. Ya, mohon maaf ya. Iran menghibur diri karena apa? Karena mereka kalah gitu ya. Ya, Iran mengejek Donald Trump itu bagian daripada menghibur diri supaya nggak kalah-kalah amat. Jadi pada intinya adalah introspeksi diri. Kenapa Iran kalah? Kenapa Iran terpuruk? Kenapa ekonominya hancur-hancuran? Kenapa mereka tidak bisa mengalahkan Amerika? Apa alasannya? Ya karena yang pertama itu karena pemerintahnya korup. Ya, dalam kitab suci agama Kristen juga ada seperti itu kan. Supaya tidak boleh mencuri gitu ya. Hukum Taurat itu kan nggak boleh mencuri ya. Pemerintah Iran itu korup. Ya kemudian selain itu, Iran nggak mau introspeksi diri.
pendidikan mereka hancur, ya semuanya hancur, semua lini hancur, mereka nggak pernah introspeksi diri. Jadi butuh orang yang introspeksi diri ya, orang Iran itu butuh sesuatu yang introspeksi diri. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha juga seperti itu? Ya, seperti itu. Konoha itu kan paling suka dengan meme ya. Siapa pun juga dibikin meme ya. Mau presiden kayak, mau siapa kayak, dibikin meme. Jadi kalau kita tuh benci dengan seseorang itu dibikin meme. Dan itu yang paling disukai oleh netizen gitu. Kenapa? Karena kita nggak berdaya. Ya, kita nggak fokus pada sistem, memperbaiki sistem, nggak. Kalau ada orang yang korupsi, kita tuh bikin meme gitu ya. Kenapa? Karena itu bentuk daripada menghibur diri gitu ya. Itu bentuk daripada supaya kita puas gitu ya. Jadi bangsa kita tuh bangsa yang suka dengan meme ya. Iran juga kayaknya seperti itu. Ya, bukan kayaknya, emang kayak gitu ya. Di media sosial juga mereka suka seperti itu. Mereka mengolok-olok foto Donald Trump gitu ya. Jadi ini semacam refleksi ya, supaya kita pahami ya, ternyata suatu negara yang tidak mau introspeksi diri itu susah jadi negara maju. Susah banget. Gimana mau jadi negara maju coba? Wong seperti itu, ya kan? Ya. Susah ya, Iran diajak untuk maju. Jadi Konoha jangan meniru Iran. Kalau saya perhatikan Konoha itu sudah mulai meniru Iran gitu ya, sudah mulai mengcopy paste gitu ya, sudah mulai ya macam-macam lah gitu ya. Ya, warga Konoha itu sangat mengidolakan Iran. Mereka menganggap bahwa Iran itu negara superpower. Superpower dari mana? Superpower dari Hong Kong. Ya. Karena mereka punya nuklir, emang udah hebat gitu? Enggak juga. Nuklir itu bukan sesuatu yang wow gitu, bukan yang gimana-gimana gitu ya. Sekarang zamannya AI, bukannya zaman nuklir lagi. AI itu lebih mengerikan daripada nuklir, coy. Ya, bahkan Elon Musk juga mengatakan seperti itu. Trust me, AI itu lebih mengerikan daripada nuklir. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya tidak berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan. Saya warga intelektual, salam rasional.